Mari kita mulai beribadah pada hari ini. Siapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan, meskipun kita tidak disatukan dalam rumah Tuhan, tetapi di rumah masing-masing kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan namanya dan mendengar firman-Nya. Kita naikkan pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi kita naikkan pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Tuhan hidupanku sampai selamanya. Jalan dari Allah, jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Tuhan hidupanku sampai selamanya. Sekali lagi, jalan dari Allah, jalan dari Allah, jalan yang sempurna.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan buat bagi kami. Seberapa banyak kami, anak-anak-Mu yang berhimpun dalam persekutuan pada sore hari ini, Tuhan, untuk kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Sekalipun kami berjauhan dan berada di rumah masing-masing, tetapi Tuhan melihat kami. Dan kami yakin Tuhan hadir menjamah kami sekaliannya, memberkati kami, dan kuasa Roh Kudus turun, mengurapi, memberi hikmat, untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan percaya, supaya hati kami diteguhkan, dikuatkan, sehingga kami bisa melihat hal-hal yang ke depan dengan penuh semangat, sebab inilah masa akhir di mana waktu Tuhan bagi kami adalah waktu-waktu yang akhir. Tuhan, terima kasih. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, yang kami baca dan kami renungkan, diterangi oleh Roh Kudus, dibuka, sehingga itu menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Tuhan yang akan memimpin dari awal sampai akhir firman-Mu diberitakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita membuka firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang waktu Allah. Ya, kita buka di dalam firman Tuhan di 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Seyogyanya nanti saudara membaca seluruh perikop itu mulai dari ayat 1 sampai selesai. Dalam satu perikop yaitu yang berjudul tentang Hari Tuhan. Nah, Hari Tuhan. Nah, hari itu ada batasnya. Jadi kalau saya sebut waktu Allah, ya, sekalipun itu waktunya Allah, ada juga batasnya. Pada umumnya kita mengenal satu hari adalah 24 jam. Dan ini satu harinya Tuhan juga ada batasnya. Ya, mari kita baca di ayat yang ke-8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ini adalah bentangan waktu Tuhan, yaitu satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun. Ya, jadi ada permulaannya, ada akhirnya. Ya, jadi sampai kapan waktu itu ditutup? Waktu kemurahan Tuhan, waktu anugerah Tuhan, yaitu sampai Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 itu digenapi. Ya, tentu kita akan baca di Filipi pasal yang kedua. Di sana kita akan dapatkan itulah waktu di mana Tuhan akan menutup anugerahnya. Dan ini setelah digenapi, itulah waktu Tuhan, waktu Allah dalam membuka kemurahannya bagi semua manusia. Ya, karena disebutkan yang kita kenal adalah demikianlah kasih Allah kepada dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itu ada batas limit, ada batas waktu kemurahan itu dibuka. Dan akhirnya adalah pada waktu nanti Filipi pasal 2 ayat 9 ini tergenapi. Ya, saya bacakan Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini nanti akan digenapi. Saya akan menunjukkan kembali batas waktu yang sekarang ini sedang terjadi dan kita ada di dalamnya, dan sampai batas akhirnya, yaitu di dalam peta ini yang kemarin saya juga tunjukkan. Inilah peta yang saya besarkan dari hari yang ke-5 sampai hari yang ke-6. Ya, 2 hari itu, kalau 1 hari 1000 tahun berarti ada 2000 tahun. Itulah zaman kita sekarang ini, yang disebut dalam peta zaman adalah zaman Roh Kudus. Itu hari ke-5 dan hari yang ke-6. Ya, sekarang belum selesai. Sekarang hari yang ke-6 bagian akhir. Ya, nanti ada hari yang ke-7. Hari ke-7 masih di depannya. Hari ke-6 saja belum selesai. Ya, dan hari yang pertama sampai hari yang ke-4 ada di belakangnya. Itu sudah lewat dari mulai Adam, Abraham sampai kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam hari yang ke-5 dan 6 yang dimana kita ada di sini, anugerahnya terbentang mulai dari hari yang ke-5, yaitu dimulai dari lahirnya Yesus Kristus yang ditulis di Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kelahiran Yesus Kristus yang dikenal sebagai Natal itulah permulaan dari hari ke-5. Kemudian berjalan terus sampai Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini dengan batas warna pink yang saya buat ini. Maka dan diakhiri Tuhan Yesus mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Nah, itu meninggalkan orang yang percaya. Sehingga secara fisik Tuhan Yesus tidak bisa dilihat lagi. Dan ini memakan waktu kurang lebih 33,5 tahun. Tuhan ada di atas muka bumi ini sejak lahir sampai naik ke surga. Ya, oke. Setelah itu, saya sudah menjelaskan di minggu yang lalu bahwa setelah itu orang percaya tidak melihat Tuhan Yesus dari sejak mulai zaman rasul-rasul dulu, gereja mula-mula, sampai kepada zaman kita sekarang ini. Dari mulai hari yang ke-5 sampai hari yang ke-6 itu tidak bisa melihat Tuhan. Jadi kita mengikut Tuhan dengan iman tanpa melihat. Makanya Tuhan memberikan suatu penghargaan dan perhatian juga bagi orang yang percaya meskipun tidak melihat. Ya, mari kita baca di ayat yang ke ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 46 saja. Ya, ini disebutkan bahwa tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Ya, jadi Tuhan Yesus datang secara alamiah, secara kelihatan dari lahir sampai naik ke surga. Ini yang mula-mula datang. Ya, bukan yang rohaniah tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Ya, yang rohaniah saya kasih clear hijau. Ini jalan terus anugerahnya, tetapi ukuran yang dinilai oleh Tuhan bukan penglihatan. Ya, kemarin sudah dibacakan dalam firman Tuhan bahwa pengikutan kita kepada Tuhan tidak berdasarkan penglihatan jasmani, tetapi berdasarkan iman. Itulah perkataan dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, jadi jalur hijau ini kurang lebih panjang sekali, yaitu sampai hampir habis. Memang tidak sampai batas akhir. Ini ada lowong sedikit itu.
yaitu adalah masa sebelum akhir. Jadi 3,5 tahun sebelum akhir Tuhan Yesus datang. Khusus untuk orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Yaitu untuk gerejanya. Dan Tuhan datang di angkasa. Tidak turun ke bumi tapi di angkasa. Ya, turun ke buminya nanti di bagian akhir. Ya, ini di angkasa. Ditulis di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Itu disebutkan bahwa Tuhan yang mati nanti akan bangkit. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang saya bacakan ya. 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini kedatangan Tuhan yang khusus untuk gerejanya, yaitu tubuh Kristus yang terhimpun di dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Sebab orang yang percaya, yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Allah, tidak keluar dari firman Allah, atau istilah lain kemarin disebut sebagai orang yang murtad. Murtad bukan meninggalkan Tuhan, tapi meninggalkan kebenaran. Jadi orang yang percaya, meskipun tidak melihat, dipersiapkan terus oleh firman Tuhan, oleh kitab suci, diajar tentang jalan Tuhan yang sempurna. Ya, memang sempurna, tapi dia menerima, dan orang yang menerima jalan itu, ya saya sudah menjelaskan, bahwa dia sedang menuju, mengarah kepada kesempurnaan. Ya, imannya, kerohaniannya, ya makanya disebut mari kita yang sempurna berpikir demikian. Itu sudah kita baca di dalam kitab Filipi. Ya, dan ini disebutkan bahwa Tuhan nanti akan datang dan menjemput. Nah, yang dijemput itulah tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus. Bukan gereja denominasi, tetapi gereja tubuh Kristus. Ya, orang yang percaya dengan sungguh meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu dituliskan dalam firman Allah. Saya sudah menjelaskan di minggu yang lalu. Nah, ini adalah batas akhir kemurahan Tuhan. Ya, memang sebelum Tuhan Yesus datang itu ada masa sukar. Jadi kalau sekarang ini kita mengalami masa-masa sukar, ya sukar. Ya, untuk beribadah saja sukar. Ya, bukan sukar karena tidak boleh, tetapi sukar karena berhati-hati, menjaga diri dan diatur supaya tidak melanjutkan penularan, tidak terjadi penularan. Kalau nanti dibuka secara benar, kita harus melaksanakannya dengan protokol kesehatan yang baik. Ya, kita sedang mempersiapkan, itu sebabnya kita tidak buka sekarang. Ya, dan nanti pasti kita akan lakukan. Ya, ini sukarnya bukan karena orang, tapi ini sukarnya karena yang nggak kelihatan. Corona kan nggak bisa kelihatan, tapi cukup memberi kesukaran. Ya, Tuhan tidak mendatangkan hal-hal yang buruk, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita tahu, nanti kita akan lihat di bagian itu, bagian kedua, bahwa memang kita harus sadar bahwa hidup kita memang sedang di dalam satu proses pergumulan. Ya, jadi harus teguh berpegang kepada Tuhan, makanya dianjurkan atau didorong, dibukakan oleh firman Tuhan supaya kita kembali kepada jalan Tuhan yang sempurna itu. Ya, ini setelah
gereja Tuhan diangkat, maka terjadilah merah kecil itu. Itu masa 3,5 tahun diserahkan kepada penguasa iblis, yaitu antikris, sehingga seluruh dunia langsung saja berwarna merah. Sebab saat ini seluruh dunia mendukung ini kekuatan dari si iblis ini, yaitu sehingga orang yang percaya kalau dia tertinggal, tidak siap sedia saat hari kedatangan Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam masa aniaya yang besar. Dan ini secara umum gereja Tuhan yang siap sudah diungsikan dan diangkat oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita ditunjukkan akan denah ini supaya kita bisa memperhatikan dan mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Jadi setelah merah ini terjadi, yaitu zaman antikris, disitulah baru Tuhan Yesus akan datang kembali yang bisa dilihat oleh semua orang, seluruh dunia. Itu ditulis di kitab Zakaria pasal 14 ayat 4 dan 5. Kemarin kita sudah baca, nanti saudara baca kembali, ulangkan bahwa Tuhan datang menginjak Bukit Zaitun. Dan itu sebetulnya terutama untuk bangsa Israel. Dibuktikan bahwa yang ditolak dulu, bangsa Israel itu percaya akan datangnya Mesias. Ya, Mesias. Dia percaya. Tetapi pada waktu lahir, yaitu Yesus Kristus datang, tidak diterima karena secara manusiawi dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Maria. Yaitu anaknya tukang kayu, si Yusuf suaminya, dan saudara-saudaranya dikenal. Sehingga dia tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Meskipun Yesus berkata dan menyatakan dirinya, akulah dia. Tetapi tidak diterima. Nah, kemudian nanti setelah masa merah ini selesai, antikris itu selesai, pas hari yang ke-6 genap, ya, Tuhan Yesus datang menginjak Bukit Zaitun khusus untuk Israel. Ya, kemudian baru dia sadar. Kenapa untuk Israel? Padahal ini bisa dilihat oleh seluruh dunia. Yaitu melalui teknologi tentunya. Ya, bagi saudara HP kita sudah canggih sehingga kita bisa melihat dimanapun kita berada di seluruh dunia akan melihat. Itu sebabnya saya gambar di sini merah. Jadi semua orang yang anti ya kepada Kristus, itu seluruh dunia, dia jadi satu dengan antikris, memusuhi sehingga tidak ada orang Kristen, orang percaya yang bisa hidup. Kalau dia bertahan di dalam imannya, akan dibunuh oleh antikris. Tetapi pada hari kedatangannya Tuhan Yesus menginjak Bukit Zaitun, itulah kebangkitan. Jadi orang-orang yang mempertahankan imannya, dia masih bisa diselamatkan karena mempertahankan imannya. Nah, bagi kehidupan kita, ini ditunjukkan supaya kita bisa tahu kebenaran ini dan kemudian apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak tertinggal. Ya. Sekarang apa yang harus kita perbuat supaya masuk di dalam masa kemuliaan Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menjemput di angkasa. Yang hidup di dalam Tuhan, dia akan diangkat, diubahkan bertemu Tuhan di angkasa. Jadi apa yang kita harus perbuat? Yaitu disimbolkan kembalilah ke jalan Allah, kepada kebenaran Allah. Jadi taat dan berpegang kepada janji Tuhan. Sebab jalan Allah itulah jalan yang sempurna. Memang tidak bisa diterima secara jasmani. Ya, bobotnya lebih condong kepada hal yang rohani. Ya, kita sudah baca di dalam firman Tuhan bahwa di 1 Korintus disebutkan kita manusia yang rohani, ada roh Allah. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga,
maka dipesan supaya setiap orang tunggu sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dibaptis dengan Roh Kudus. Dan roh itulah yang akan memberi kekuatan plus memberi kuasa. Memberi kuasa. Sehingga kita bisa bertindak melawan segala kekuatan kuasa iblis. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang karena kuasa itu. Nah, kalau tidak digunakan, ya itu seperti, ya kesimpulannya saya tulis, orang itu tidak kembali sungguh-sungguh kepada jalan Allah. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Sempurna itu tidak mungkin secara daging, tetapi sempurna secara rohani. Secara daging tidak mungkin, tetapi secara rohani. Makanya mengikut Tuhan harus ada tanda salib, memikul salibnya, penyangkalan diri, mengikuti kekuatan kuasa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Karena kita ada di zaman itu, zaman Roh Kudus. Inilah pribadi Allah yang menuntun umatnya, yaitu Roh Kudus dan firman Allah. Yaitu pernyataan tuntunan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran Allah, maka orang itu bagikan orang yang tidak kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini diuji. Kalau dia kembali, Tuhan akan buka itu firman. Memang tidak mudah. Tidak ada yang bisa menerangkan itu di bumi ini. Manusia tidak bisa. Tetapi hikmat Allah diberikan. Dan Roh Kudus meneliti. Setiap orang yang sungguh-sungguh pasti akan diturunkan hikmat Tuhan. Sehingga dia bisa mengerti dan dia bisa mengetahui. Dan firman itu bisa terbuka. Jadi semua sudah saya sampaikan dengan bukti ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga hikmat itu akan menuntun kita menuju kepada kesempurnaan. Itu datangnya dari Allah. Tidak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari adalah ilmu pengetahuan yang dari bumi, dari bawah, dari manusia. Menemukan sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Kemudian baru ketemu. Nah, itulah ilmu pengetahuan, baru tahu. Tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Makanya kita mengenal dari dulu zaman batu, sekarang jadi zaman teknologi yang sangat canggih. Itu bertahap mengetahui dan bertumbuh, terus bertumbuh. Ya, sampai kepada zaman yang modern ini. Semuanya sudah ada sehingga manusia tinggal merangkai dan menciptakannya itu. Dengan apa yang sudah ada di atas muka bumi ini. Nah, ini semua disimpan oleh Tuhan menjadi suatu berkat untuk mengimbangi masa akhir. Jadi kalau sekarang ini teknologinya canggih begini, ya karena Tuhan menolong. Apalagi kalau itu orang percaya dan mohon kemurahan Tuhan, dikasih hikmat, maka kecakapannya, keahliannya akan menjadi luar biasa. Ya, sebab dibuktikan ya. Nanti saudara cari sendiri ya. Pada waktu pembangunan Bait Allah, ya, Bait Allah, tabernakel itu adalah ditunjukkan oleh Tuhan. Dan tidak ada komputer, tidak ada secanggih ini. Tapi dia bisa membuat persis seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga timbangannya pun persis. Ya, bahannya persis dan modelnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bisa dibuat karena Tuhan memilih orang-orang yang cakap dan diberi keahlian. Diberikan oleh Tuhan suatu keahlian, ya hikmat untuk bisa mengerjakan itu di masa dunia dalam teknologi yang belum canggih dan belum ada teknologi canggih seperti sekarang ini. Membuat pelita emas yang rumitnya seperti itu, meja roti, misbah dupa, dan peti perjanjian dengan kerup, dengan semua ukuran yang tepat, yang terbuat dari emas yang murni. Sudah ada yang
kayu disalut dengan emas dan lain sebagainya. Bentuknya sesuatu ditentukan oleh Tuhan dan bisa dibuat dengan cara yang tepat, benar. Nah, itu adalah hikmat. Jadi manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan, diberi urapan khusus, diberi keahlian khusus, dia bisa tahu hal-hal yang sempurna. Nah, itulah gambaran yang kita bisa lihat dan baca dari Perjanjian Lama waktu pembangunan tabernakel. Rumit, pasti rumit waktu itu, tetapi bisa dilakukan. Ya, jadi kehidupan kita mesti kembali sepenuhnya percaya kepada firman Allah. Ini adalah jalan yang sempurna. Ya, tadi kita nyanyikan bahwa jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Ya, mari kita baca di Matius pasal 22. Ini ditulis oleh firman Tuhan secara lengkap semuanya. Yang buruk pun ditulis maksudnya untuk mengingatkan kita. Sebab di dalam dunia ini ada kekuatan lain yang namanya adalah kekuatan iblis. Kekuatan iblis. Yang itu bisa memberikan hambatan. Supaya kehidupan kita tidak mengikuti Tuhan, firman Allah, tetapi mengikuti Dia. Ya, di Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Ya, saya baca saja supaya kita bisa tahu di situ. Ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, tidak pamitan. Enggak, kalau pamitan ditulis di sini. Jadi ini kurang sopan sebetulnya. Ya, karena memang niatnya tidak baik. Nah, ini saya tulis dalam ayat ini ya. Nanti kita baca tulisannya, penjelasannya di Matius 22 itu kesimpulannya adalah, saudara berhati-hati jangan terjerumus oleh orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan hidup munafik. Awas, sebab tidak semua orang itu tulus dan benar. Nah, ini Tuhan menunjuk, meskipun dia ahli Taurat, ngerti firman Tuhan, tapi tidak tulus, dia munafik. Ya, tujuannya hanya mencari kesalahan orang. Kalau sekarang, Tuhan Yesus pun juga dicari-cari kesalahannya. Tujuannya memang ingin membunuh Yesus, tapi tidak bisa-bisa karena memang waktunya belum sampai. Kalau sudah waktunya sampai, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya karena tugasnya dia datang itu untuk menebus, membayar lunas, mati. Karena upah dosa adalah maut, Tuhan Yesus bayar dengan kematian supaya lunas. Tapi kalau belum sampai waktunya ya nggak bisa. Ya. Jadi kita ditunjukkan ini supaya kita tahu bahwa iblis ingin membunuh, sebab sejak semula dia adalah pembunuh manusia. Itu ditulis di Yohanes pasal
8 ayat 44 kalau tidak salah demikian, pembunuh manusia dari semula. Nah, tujuannya begitu. Itu sebabnya kita dinasihatkan jangan terjerumus, harap hati-hati terhadap orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Kalau dia tulus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, pasti Tuhan akan beri hikmat, kemudian dia bisa terbuka rencana Tuhan, akan sejalur menjadi jalur hijau. Dan nanti dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan. Tapi kalau dia tidak tulus, hanya cari-cari kesalahan, dia pasti ada di jalur merah. Nggak dihitung sama Tuhan. Sebab jalur hijau ini panjang, kurang lebih ya katakan saja 2000 tahun. Kurang lebih hanya terpotong 33,5 tahun di depan waktu Kristus, dan 3,5 tahun di belakang setelah gereja Tuhan diangkat. Ya, dan sepanjang sisanya, jadi berapa itu? Kurang lebih 1963. Ya, 93 tahun ya. Makanya gampangnya kurang lebih 2000 tahun ya, gitu. Panjang itu, cuma sedikit ditunjukkan, dibuktikan bahwa Allah menjadi manusia 33,5 tahun. Itu saja dilihat. Cuma yang full kerja kerasnya Tuhan adalah 3,5 tahun setelah Tuhan Yesus dibaptiskan. Nah, kemudian dipotong lagi di bagian belakang, gereja tubuh Kristus sidang mempelai Tuhan diangkat, dan dunia diserahkan kepada antikris 3,5 tahun. Nah, di sini maka seluruh dunia jadi merah, sehingga tidak ada orang hijau yang bisa hidup. Orang yang jalur hijau, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Juru Selamat dan hidup dalam kebenaran bisa hidup. Sebab akan dibunuh. Nah, ini saudara belum selesai. Kita masih ada di dalam anugerah. Itu sebabnya ditunjukkan, dan firman Tuhan pada saat ini saudara perhatikan ditulis di Matius 22. Itulah dinubuatkan supaya kita berhati-hati bahwa memang diancam oleh maut. Diancam maut. Yang mengalami sukar. Kalau sukar ini, ya orang sukar beribadah itu saja. Sebab ibadah yang normalnya kan di dalam rumah Tuhan. Tapi kan kita tidak bisa. Karena ada aturan. Ya harus diatur. Sekarang sedang dipersiapkan untuk normal baru. Tapi ya kita dikejutkan kemarin itu lonjakan orang yang kena COVID-19 menjadi paling tinggi dalam sejarah COVID di Indonesia, yaitu hampir 1.993, kurang dikit aja, kurang 7, mungkin sekarang barangkali tambah udah lebih dari 1.000 kali, saya nggak tahu kan. Ya, ini diumumkan. Kalau saudara dengar sekarang ini kan saudara nanti dengar online-nya. Tapi yang saya sebut ini adalah hari Sabtu tanggal 6. Hari Sabtu tanggal 6. Ya, saudara mendengar khotbah ini hari Minggu tanggal 14 ya sekarang. Tapi hari Sabtu tanggal 6 begitu mulai dibuka. Ya, karena tanggal 5 kan dibuka. Ya, dibuka, dilonggarkan, maksudnya ya, tetapi tanggapannya begitu, responnya bersemangat sehingga loncat. Jadi hampir 1.000. Itu yang tertinggi. Dulu sebelum Lebaran itu cuma 973. Itu sudah tertinggi. Tapi ternyata sekarang lebih tinggi. Nah, makanya di TV dalam suatu pandangan dan perdebatan bagaimana selanjutnya. Ya, kita bersyukur, itu sebabnya mari kita bersabar, sebab inilah memang realitasnya seperti itu. Jadi disimpulkan sukar. Ya, sukar. Kita pun sudah siapkan kalau toh nanti harus belajar dimulai. Ya, tentu anak-anak tidak boleh datang di dalam ibadah. Jadi tidak ada kebaktian anak-anak nanti. Sekolah saja tidak boleh. Ya, kan sama. Ya, tidak boleh sekolahnya nanti tahun depan.
Ya, itu lebih baik. Sebab anak-anak itu susah. Orang tua aja susah, apalagi anak-anak kalau ketemu kan, wah, susah. Ya, ketemu di sekolah susah. Semua yang buka itu di negara-negara lain, terutama anak-anak yang kena. Itu luar biasa, loncatannya tinggi. Karena anak ya rada susah lah. Ya, jadi ini yang ditulis oleh firman Tuhan di Matius 22, saudara harus perhatikan. Mari kita lihat di sini ya, Matius 22 ini kembali. Tuhan ingin dijebak dengan pertanyaan bahwa bolehkah, diperbolehkankah bayar pajak kepada kaisar? Ya, ini menurut manusia susah jawabannya. Tapi Tuhan adalah Allah di atas segalanya. Dia tahu. Dia minta. Mana uang yang untuk bayar pajak? Ya. Sebeda dengan uang yang harus dibawa ke bait Allah. Beda. Ya. Jadi yang bayar pajak mana? Maka dikasihkanlah 1 dinar kepadanya. Kemudian ditanya oleh Tuhan. Nah, ini gambarnya siapa ini? Di uang ini. Dan tulisannya siapa? Nanti dijawab oleh mereka, itu adalah gambar dan tulisannya kaisar. Gambar dan tulisan kaisar. Di gambarnya kaisar, tulisan kaisar. Nah, Tuhan memberikan kepastian. Jadi, berikanlah dan bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan dan kamu bayar kepada kaisar. Dan kepada Allah, bayarlah, bawalah, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Memang ini di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, ditetapkan kalau mau mempersembahkan korban ke bait Allah, tidak boleh pakai uang asing, uang penjajah. Tetapi harus ditukar uang itu ke uang Israel. Baru itu boleh menjadi persembahan ke bait Allah. Makanya kalau saudara lihat pada waktu bait Allah dibersihkan, maka di situ banyak orang yang buka money changer, ya, penukaran uang. Uang asing ditukar uang Yahudi, kemudian baru itu dipersembahkan ke bait Allah. Nah, itu kalau uang. Ya, sudah jelas kalau itu hanya uang. Tapi sebetulnya bagi orang yang percaya, ini mengandung suatu pengertian yang lebih dalam dari itu untuk mengukur, dan inilah yang diukur oleh Tuhan. Sebab kalau hanya uang, ya nanti juga kembali lagi kepada orang kan untuk jasmani. Tidak bisa dikirim ke surga. Saudara menyampaikan persembahan secara materi, uang. Ya. Dan tidak pernah uang itu dikirim ke surga. Dan itu digunakan untuk rumah Tuhan, untuk kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Untuk pekerjaannya, pelebaran, pelayanan, dan pekerjaannya. Jadi untuk manusia lagi lah, yang untuk Tuhan mana? Kan Tuhan ngomong, berikanlah kepada kaisar yang wajib diberikan kepada kaisar. Dan kepada Allah yang wajib diberikan kepada Allah. Dipersembahkan kepada Allah. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan ini memang agak berat, tapi sudah ditulis oleh firman Tuhan. Yang dipersembahkan kepada Allah, ya harus yang ada gambarnya Allah. Harus gambarnya Allah. Kalau uang kan gambarnya, ya tetap aja, sekalipun uang Yahudi ya gambar duniawi. Nah, tapi yang diinginkan diterima oleh Allah ya gambarnya Allah. Makanya saya tunjukkan kepada saudara di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Jadi yang gambarnya, yang ada gambarnya Allah untuk bisa dipersembahkan kepada Allah itu apa? Ya ini. Mari kita lihat dulu Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merawat di bumi. 22. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, terus ayat yang ke-20, 27. Jadi dicipta manusia itu menurut gambar Allah. Jadi ada gambar Allah. Makanya tadi saya tulis kembali kepada jalan Allah. Itu maksudnya jalan Allah yang sempurna. Kehidupan kita ingin disempurnakan, ukurannya adalah rohani. Makanya ditulis di sini selanjutnya ada Roma pasal 12 ayat 1. Nah, Tuhan menuntut itu. Nah, Roma 12 ayat 1 itu menyebutkan apa? Kita kan hafal dengan ayat itu. Persembahkanlah tubuhmu. Karena tubuh ini, manusia ini dicipta menurut gambar Allah. Itu ada gambar Allah. Ada gambarnya. Nah, ini yang dipersembahkan. Nah, ini akan dinikmati oleh Tuhan. Tapi cara mempersembahkannya, mari kita baca. Ayat 1 dari Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu bukan sekedar dia sungguh-sungguh beribadah, tapi juga harus hidup kudus. Karena dikuduskan oleh darah Kristus, oleh kurbannya, supaya dia tetap kudus, tetap layak. Jalanlah di dalam jalan Allah. Jalanlah dalam kebenaran firman Tuhan yang dituntunkan oleh Tuhan. Maksudnya begitu. Supaya kita tidak keluar dari jalan Allah. Sebab jalan kita beda dengan jalan Allah. Demikianlah tingginya langit antara bumi, demikianlah jarak antara jalanku dan jalanmu tidak sama. Jadi jalan Allah adalah jalan yang sempurna, yang ditunjuk oleh firman Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan bagian dalam, yang dimulai oleh kelahiran baru. Itu dikerjakan oleh roh dan air. Menurut Yohanes, ya, dibaptiskan air, dan itu pekerjaan kuasa Roh Kudus melahirkan. Barang siapa yang lahir dari Allah, tulisannya begitu, ya, lahir dari Allah. Itu 1 Yohanes pasal 5. Sehingga orang yang lahir dari Allah itu adalah ada gambar Allah. Ya, menurut pembaruan itu. Bukan pembaruan yang dari luar, bukan secara manusiawi, bukan secara akal manusia, tetapi pembaruan rohani dari dalam yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Ya. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu akan dilengkapi dengan hikmat Allah, sehingga manusia ini sekalipun masih diam di dalam tubuh yang fana ini, tapi dia bisa terbuka tentang hal-hal yang sempurna. Itulah sebabnya dia mengarah ke sana, dan dia berjalan secara rohani ke sana dengan ketaatan terhadap firman Tuhan, bisa menerima persiapan tentang kedatangan Tuhan, supaya dia siap sedia pada waktunya dia menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu sidang mempelai Tuhan yang diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tubuh Kristus. Tubuh Kristusnya satu. Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Tubuh Kristus satu, anggotanya banyak. Siapa dia? Yang lahir dari Allah. Ya kembali ke situ. Nah, ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa terbuka dan kita bisa mengerti tentang kebenaran ini, berbahagialah saudara. Inilah berkat yang terbesar yang membuka pengertian kita terhadap kebenaran ini. Tanpa itu
kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak bisa. Karena itu disisakan satu ini, yaitu tentang tubuh kemuliaan. Tidak diberikan, tapi sudah ada dan disimpan di surga. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 dan seterusnya. Ya. Nah, mari kita lihat bagian akhir. Jadi, jangan yang kedua terkecoh dengan pengertian-pengertian yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, tadi yang pertama kita melihat ya jangan sampai ya terjerumus terbawa oleh orang-orang yang hanya mencari-cari kesalahan orang lain dan hidup munafik. Nah, selanjutnya jangan terkecoh dengan pengertian-pengertian yang tidak berdasarkan firman Allah. Semua ditulis dan berdasarkan firman Allah. Itu kebenaran Allah. Itulah kitab suci, firman Allah yang sempurna. Tuhan akan menggenapi seluruhnya. Tidak ada yang terlewat, satu iota. Tidak akan lenyap dan semua akan digenapi. Tuhan akan genapi seluruhnya. Ya, kita yang perlu mengerti sedikit demi sedikit. Kalau saudara memperhatikan ibadah, maka ibadah itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan akan menurunkan hikmatnya kepada orang yang sungguh-sungguh ingin menerima kebenaran firman Allah ini. Sehingga dia dipersiapkan untuk hari yang mulia itu. Ya, contoh. Saya ingin tunjukkan contoh, yaitu setia dalam pengabdian. Ini contoh ya. Kalau orang itu setia dalam pengabdian, itu bukan berarti pasti baik dalam hal-hal yang lain. Jadi kalau orang setia, pasti yang lainnya pasti benar tuh orang. Belum tentu, tidak. Kenapa? Ya karena setia itu adalah salah satu dari buahnya Roh Kudus. Jumlahnya semuanya berapa? 9, nanti kita akan baca itu. Ya, kita akan lihat. Ini contohnya. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ya 2 Raja-Raja pasal yang kelima, saudara itu ada kisah tentang ya Gehasi itu, ya Gehasi ayat 21, ya ayat 21, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21. Kali saudara baca, lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang, kemudian Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Wah, Naaman berkata penuh dengan suka, silakan. Ambil 2 talenta. Jangan 1 talenta. Ambil. Kan tadinya ditolak sama Elisa. Tidak mau. Tapi si Gehasi menjual nama. Nah, jual nama ini. Pakai namanya Elisa. Ya, tuanku Elisa menyuruh aku. Nah, ini udah bohong tuh. Nah, itu nanti sudah baca selanjutnya. Ya. Di rumah. Saya ingin mempersingkat waktu bahwa dia itu setia, dia abdi Allah yang setia, yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh. Bahkan dia mengalami banyak hal-hal yang ajaib. Ya, pada waktu Samaria dikepung dan Elisa juga itu dia juga mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, dibuka mata rohani sehingga dia melihat yang mengelilingi itu adalah kereta berapi dari surga. Dan itu adalah mukjizat. Mukjizat salah satunya ini banyak kisah yang ditunjukkan bahwa ini si Gehasi ini setia mengikut. Tetapi bukan berarti perangai yang lainnya baik. Makanya buah rohnya tidak satu. Tidak kesetiaan. Kalau misalnya setiaan lantas itu sebagai ukuran, pasti yang lain-lain baik, ya nggak usah ditulis 9 lah buahnya, 1 saja. Nah, soal setia ya pasti semuanya baik. Tidak. Ya buahnya 9 ya. Mari kita baca. Galatia pasal 5
ayat yang ke-22. Ya, ini sudah sering dibaca, tentu kita juga tahu tentang Galatia pasal 5. Tapi sekali lagi mari kita baca supaya tidak salah bunyinya Alkitab ini. Dari Galatia pasal yang 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jumlahnya berapa? 9. Salah satunya adalah kesetiaan. Juga ada di situ kebaikan. Jadi kalau orang itu baik, baik, berarti yang lain-lain juga baik, belum tentu. Tidak. Sebab buahnya harus 9. Kalau misalnya baik, yang penting baik. Wah, itu menyesatkan. Ya banyak orang baik tapi motivasinya beda. Dia ingin supaya orang pro sama dia gitu. Hati-hati, seperti peringatan yang di atas tadi. Dia hanya mencari-cari kesalahan orang lain, dia menghimpun massa, kemudian ingin memukul. Ya, itu adalah hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Nah, kita mesti hati-hati dengan itu. Tapi Tuhan adalah penuh hikmat. Tidak ada yang keliru di dalam diri Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar, jangan milihin firman Tuhan. Tapi seluruhnya harus diterima. Dan kita terima bahwa ada 9 buah roh. Ini harus ada. Keluar, muncul 9-9-nya. Meskipun proses pertumbuhannya, ya, pertama kalau buah biasa itu begitu keluar kan tahu-tahu buah, bukan apa? Kembang dulu kan kelihatan kembang, kemudian dia baru menjadi buah kecil, ya, buah kecil dan seterusnya membesar, sampai pada waktunya dia tua. Nah, kalau tua manis. Kalau belum tua, ya buah, tapi rasanya asam. Ya, asam karena belum tua. Ya, kalau dia kena hama, tidak jadi rontok, turun. Ya, sudah buah, kelihatan buahnya kecil, segede kaleci misalnya gitu. Segede bola gitu. Bola bekel, tapi bisa rontok karena kena hama. Ya, tapi kalau sehat dia tumbuh terus sampai tua dan sampai matang dan manis. Nah, itu adalah buah. Nah, ini kan berbuah-buah. Ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi salah satunya adalah kesetiaan atau kebaikan. Jadi kalau ada yang baik, jangan ya baik. Memang kita akui dia baik, tapi bukan berarti hal-hal yang lain baik. Sebab ada orang baik tapi busuk yang lainnya. Ya, jadi kehidupan kita jangan terkecoh dengan hal itu. Ya, jadi di sini hendaklah, makanya ada nasihat, kamu penuh dengan roh. Sebab kalau penuh dengan roh maksudnya supaya bukan hanya asal buah. Kalau buah itu belum matang ya asam lah, nggak bisa. Ya semua buah harus ditunggu sampai tua. Sampai sesuai dengan usianya, umurnya. Ya berbeda-beda. Kalau mentimun ya cepat. Ya, mentimun cepat. Malah kalau ketuaan malah nggak enak gitu ya. Beda-beda. Yang muda malah lebih laku. Nah, tapi kalau yang mangga ya nggak enak lah. Ya masih apa sih kecil, saya nyebutnya pentil. Apa sih? Ya, nggak ngerti ya. Yang masih kecil tuh, itu kan nggak enak, bukan asam malah pahit itu kalau gitu. Nanti asam, setelah asam berubah jadi manis. Nah, kehidupan kita pun diinginkan Tuhan berbuah yang manis. Nah, ini hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi terpelihara sampai berbuah-buah. Berbuah-buah. Jadi keluar pasti kalau tumbuh buah. Kalau sudah nanam, misalnya nanam pohon, terus nggak buah-buah, diapain? Ditebang. Ya, Tuhan juga begitu. Begitu datang di sini dilihat, kok nggak ada buahnya ini pohon. Dikutukin, ya sudah jangan ada buah. Untuk selama-lamanya mati pohon.
Ya. Ya, jadi Tuhan menginginkan buah. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Nanti saudara baca di Efesus pasal 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk anggur. Anggur itu kesukaan, gambaran dari kesukaan duniawi yang membutakan mata rohani sehingga dia tidak bisa berbuah-buah. Jadi kehidupan kita diinginkan oleh Tuhan berbuah-buah dan buahnya itu manis sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebabnya kita bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan. Persembahkan kepada Kaisar yang Kaisar punya. Karena ada gambarnya Kaisar. Bayarlah itu pajaknya. Tetapi persembahkanlah kepada Allah. Kalau hidup ini dipersembahkan kepada Allah karena ada gambarnya Allah, maka kita pun juga akan menepati semua kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga kita pun juga akan membayar juga, mengembalikan apa yang Tuhan punya, yang dititipkan kepada kita. Yang harus diberikan kepada rumahnya. Kan ada itu. Kalau seluruh hidup ini diberikan kepada Tuhan karena memang ada gambarnya Allah. Itu ibadah. Tetapi ada bagian yang dititipkan kepada kita. Ya, dititipkan. Itu sebabnya ada hukum tentang yang 9 buat kamu, yang 1, yang 1/10-nya, ya, itu berikan ke dalam rumah Allah. Nah, ke bait Allah. Nah, itu secara materi. Orang akan bisa melakukan itu kalau dia nyadari bahwa dia mempersembahkan hidup yang adalah ada gambar Allah. Kalau dia tidak memiliki gambar Allah, di situ manipulasi juga nanti. Tapi kalau bersungguh-sungguh dia ada gambar Allah, dia akan menyampaikan apa yang dititipi oleh Allah. Disampaikan dengan benar, sehingga Tuhan menjanjikan berkatnya tidak sempat ditaruh. Ya, itu kalau dilebarkan ke arah sana. Tapi pokoknya yang harus ditepati. Persembahkanlah yang ada gambar Allah. Itu gambarnya Kaisar, berikan kepada Kaisar. Kalau itu ada gambarnya Allah, berikan kepada Allah. Yaitu ditulis di rumah. Persembahkanlah tubuhmu karena ada gambar Allah di dalamnya. Ya, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Berterima kasih atas anugerahnya. Kita naikkan pujian kekuatan di hidupku. Itu dapat di dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkanku. Setia menopang. Berseru kepada Tuhan. Akan terjadi hal yang ajaib sehingga kita bisa berbuah-buah bagi kemuliaan Allah. Ya, kita akan naikkan pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan
Bapa dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan, haleluya. Makasih Bapa yang di surga, buat siang hari ini kami boleh mendapat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami sekalipun kami berada di masa yang sukar Tuhan, dan penuh dengan segala tipu daya kuasa kegelapan untuk menggoyahkan kami Tuhan. Tapi oleh kekuatan firman dan Roh Kudus-Mu, kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Bahkan kami mau tetap menempel pada pokok anggur yang benar, supaya hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu sampai kepada kesempurnaan Tuhan, bertemu dengan Engkau di angkasa. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu Tuhan yang maupun pendengar yang saat ini mendengar firman-Mu di mana mereka berada Tuhan, Engkau teguhkan Tuhan, Engkau mantapkan imannya supaya tidak goyah dengan situasi yang ada di sekeliling kami Tuhan, karena kami mempunyai Yesus yang penuh dengan kuasa. Bahkan firman-Mu Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah juga sangat berkuasa jikalau kami meyakini apa yang tertulis di dalam kitab suci Tuhan. Yang kami yakinin itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Kami mau terima Tuhan, dan kami mau pakai melakukan dalam hidup ini. Bukan kami hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau membaca, mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah roh dan firman-Mu terus menerangi hati kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan, supaya kami mempunyai pandangan yang terus ke depan Tuhan, untuk menyongsong hari kedatangan-Mu Tuhan yang sudah sangat dekat. Tuhan, terima kasih, teruskan kasih karunia-Mu, supaya setiap kami Tuhan yang sudah dipindahkan oleh kematian, oleh korban-Mu di atas kayu salib, dipindahkan dari maut kepada hidup. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami mau menuruti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam surga, Kau berkati firman yang sudah sampai di telinga kami Tuhan, supaya itu boleh masuk dalam hati kami Tuhan, mengubah pola pikir kami Tuhan,
yang ragu-ragu Tuhan, yang tidak percayakan firman-Mu Tuhan, ampuni Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang mau meyakini apa yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu firman Allah. Terima kasih Bapak, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada Tuhan saat ini, dengan kekuatan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa kami. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk adiknya Cynthia yang ada di Medan yang sedang sakit dan dirawat. Beri kemurahan-Mu Tuhan, dia supaya lepas dari sakit penyakit ini, mendapat jamahan dan mujizat dari Tuhan, sehingga dia bisa dipulihkan dan disembuhkan kembali apapun penyakitnya. Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, darah Yesus memberi kekuatan baru dan kesembuhan secara sempurna. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Tuhan, kami berdoa untuk Levina yang berulang tahun pada tanggal 4 kemarin. Tuhan, juga Opa Ono yang berulang tahun pada tanggal 5 yang lalu. Juga anak Leonel yang berulang tahun tanggal 7. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga jamahan dan berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara-saudara kami ini yang saya sebutkan. Biarlah berkat panjang umur, lanjut usia, sejahtera, dan disehatkan Tuhan, dilindungi Tuhan dari semua hal-hal yang buruk, termasuk dari virus corona dan semua hal penyakit apapun. Tuhan, supaya Engkau memberkati usaha pekerjaan rumah tangganya, sehingga kasih kemurahan Tuhan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, dan seisi rumah tangganya juga diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus, yang akan memimpin, menuntun, menerangi hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.